Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan. Kembali kita akan berbincang dengan Komisioner KPU Sigit Pamungkas. Pak Sigit, kembali mengenai pemilu di Hong Kong yang kemudian menjadi presiden buruk dan membuat kekhawatiran bagaimana kemudian netralitas dari penyelenggara pemilu. Pak Sigit, bagaimana kemudian KPU meyakinkan publik, meyakinkan masyarakat bahwa memang di KPU sendiri tidak ada keberpihakan dan netralitas memang dijunjung tinggi? Ya, sebelum saya ke sana, saya menuntaskan cerita video tadi, Mbak ya. Tadi diceritakan juga dari... Ringkas saja mungkin Pak Sigit ya? Ya, disebutkan bahwa sejumlah ciri-ciri. Nah, ketika ciri-ciri itu kita sandingkan dengan penyelenggara pemilu kita, dan termasuk saya sandingkan dengan identitas saya, itu nggak ada yang cocok. Kalau penyelenggara pemilu kita di sana, itu semua pakai kaos. Okay. Ya. Ada kaos warnanya, ada tulisannya, ada pakai ID card begitu. Nah, itu nggak cocok sama sekali. Jadi itu sesuatu yang lain di luar penyelenggara pemilu. Nah, menyangkut independensi, kredibilitas, dan integritas, tentu itu sangat kita tekankan kepada seluruh penyelenggara pemilu kita, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Mulai dari tingkat pusat ya, jajaran KPU RI maupun sampai pada level terbawah sangat kita tekankan. Dan itu sudah kita buktikan ya untuk pemilu legislatif kemarin. Sejumlah orang yang diindikasikan atau dilaporkan oleh peserta pemilu dianggap tidak netral, tidak profesional, itu sudah diberi sanksi. Tetapi yang baik-baik tetap juga kita pertahankan untuk mengawal demokrasi pemilu presiden dan wakil presiden ini. Baik, kita kembali ke Pak Jerry. Pak Jerry, ini di sehari menjelang pemilu presiden seperti itu, kita lihat pada pileg yang lalu kemudian banyak yang mengatakan ini pemilu terburuk karena banyak kecurangan. Tapi pemilu presiden juga dikhawatirkan kecurangan kembali muncul, bahkan semakin marak karena ini hanya ada dua kubu saja kemudian yang tersisa. Ini potensi kecurangan sebetulnya mulai dari mana? Penyelenggara pemilu, pelaksanaannya atau bagaimana? Iya, tergantung modus kecurangannya ya. Saya kira kalau kita bicara soal manipulasi suara, itu sudah pasti melibatkan penyelenggara, gitu ya, karena tanggung jawab suara itu ada di mereka. Mereka yang menetapkan dan seluruh data suara itu dipegang oleh penyelenggara. Dan meskipun Mas Sigit dan jajaran KPU sudah membersihkan ya hasil pileg yang lalu, tapi fakta yang kita temukan dari pemilu ke pemilu memang selalu ada. Apakah Anda bisa memetakan kerawanan-kerawanan yang mungkin terjadi modus-modus kecurangan? Yang kemarin di pemilu legislatif sebenarnya yang paling rawan itu di tingkat bawah, di level PPS ya, kemudian di PPS itu di tingkat desa, kemudian di PPK di tingkat kecamatan. Ini dua level yang paling rawan, karena dalam struktur penyelenggara pemilu ini dua level ini juga yang resikonya paling kecil sebetulnya. Mereka hanya bekerja dalam waktu yang sangat singkat, ad hoc. Jadi kalaupun ada ancaman dipecat ya selesai, itu sudah nggak apa-apa. Nah, setelah itu KPU Kabupaten Kota. KPU Kabupaten Kota juga banyak kasus di pemilu legislatif di mana memang ada pengaturan suara. Nah, saya kira sebagian besar di antara mereka kan masih bertugas. Meskipun tadi Pak Sigit sudah mengatakan ada pembersihan. Tapi pembersihan ini pun sebetulnya kalau ada orang baru, bahkan ada orang lama, potensi untuk terlibat dalam manipulasi suara saya kira masih sangat terbuka. Apalagi hanya ada dua calon, gitu ya. Hanya ada dua calon. Jadi sehingga rivalitasnya itu menjadi sangat ketat. Proses kecurangan ini terjadinya berjenjang seperti itu, dan terutama di level terbawah seperti itu, PPK dan juga PPS seperti itu. Pak Sigit, tanggapannya bahwa di level bawah ini kemudian rawan sekali kecurangan, kemudian naik ke KPU Kabupaten Kota, dan bagaimana tanggapannya? Ya, di KPU dengan Bawaslu sudah pernah melakukan pertemuan nasional untuk membahas tentang persoalan ini ya, dan kemudian memetakan daerah-daerah yang potensial terjadi kerawanan dalam pilpres ke depan. Nah, tolak ukurnya adalah melihat dari sejarah pemilu ke pemilu, ya, pemilu 2004, 2009 dan pemilu legislatif kemarin. Itu ada memang daerah-daerah tertentu itu ada konsisten dari pemilu ke pemilu ada. Nah, ini kita sudah sampaikan kepada setiap KPU kabupaten kota supaya dan provinsi supaya daerah ini dikawal secara spesifik ya, karena ini ada pola begitu. Tetapi tentu saja kita tidak bisa deterministik ketika satu tempat itu ada peristiwa itu maka di pilpres juga akan pasti terjadi peristiwa itu, karena
kita kan ada upaya perbaikan dan kontrol masyarakat sekarang juga sangat kuat. Itu juga akan menjadi kekuatan tersendiri yang mengontrol proses pemilu ini bisa berjalan dengan baik. Baik, Bapak-Bapak, sekali lagi kita harus tahan dulu perbincangan, kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu.